Oke, ya halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Selamat berbuka puasa ya, yang untuk yang sudah yang menjalankan ibadah puasa ya, selamat berbuka puasa. Dan untuk yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa atau nontonnya siang-siang ya juga selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu apa konsekuensi jika tidak mampu membayar cicilan KPR atau kredit perumahan rakyat ya, telat atau tidak mampu, itu apa sih konsekuensinya atau dampak hukumnya? Ini pertanyaannya ya. Ini banyak sekali yang memiliki masalah mengenai kredit yang ada hak tanggungannya, dan KPR itu sama halnya dengan hal tersebut ya, yang artinya juga anggunannya itu diikat dengan hak tanggungan atau kredit kepemilikan rumah. Sebenarnya kredit kepemilikan rumah atau KPR ini sebenarnya salah satu program pemerintah agar masyarakat yang memiliki keinginan untuk memiliki rumah itu dapat dibayar dengan cicilan. Namun kadang karena di tengah jalan ada hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi gagal bayar atau kredit macet atau apapun, mungkin mogok pembayarannya atau tersendat pembayarannya atau apapun. Jadi apa sih hukumnya jika tidak mampu membayar? Oke, ini maksud pertanyaan ini saya pikir untuk pihak debiturnya. Apa konsekuensinya untuk debiturnya? Karena KPR ini atau kredit kepemilikan rumah ini sudah diikat dengan hak tanggungan, maka KPR itu tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan ya, dan sudah jelas di pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa jika debitur tidak mampu membayar kreditnya, maka pihak kreditur bisa menjual hak tanggungan tersebut. Dan di dalam pasal 14 ya sudah disebutkan bahwa di pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan sudah disebutkan bahwa metode penjualannya nanti adalah dilakukan secara lelang ya, nanti melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Setelah itu di pasal selanjutnya ya, di pasal 20 ya, juga disebutkan bahwa nanti ketika ada kelebihan ya atas penjualan objek hak tanggungan tersebut, maka sisa dari kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debiturnya. Sedangkan ketika nanti misalnya barang jaminannya atau barang anggunannya atau tanah tersebut dijual dan ternyata tidak cukup untuk menutupi hutangnya, maka sisanya akan dibebankan kepada pihak debitur sebagai hutang lagi. Bisa saja diajukan gugatan lagi, penetapan lagi, ataupun nanti bisa juga di pemberitahuan secara langsung. Biasanya ketika terjadi kredit macet itu biasanya nanti akan ada yang namanya surat peringatan pertama, setelah itu surat peringatan kedua, setelah itu surat peringatan ketiga. Ketika surat peringatan ketiga namun tetap macet, sudah ada upaya hukum supaya dari pihak bank melalui restrukturisasi atau 3R, rescheduling juga. Setelah itu namun tetap tidak bisa melakukan pelunasan atas hutangnya, maka pihak kreditur biasanya terpaksa melakukan pelelangan ya, seperti itu. Oke. KPR karena diikat dengan hak tanggungan berarti terikat dan tunduk terhadap Undang-Undang Hak Tanggungan, dan di Undang-Undang Hak Tanggungan sudah jelas di situ tadi di pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ya, pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu dapat melakukan lelang terhadap objek hak tanggungan tersebut ya. Jadi itu nanti konsekuensi hukumnya terhadap debitur ya, objek hak tanggungan tersebut bisa dijual atau rumah Anda yang kredit itu bisa dijual, dan sisanya nanti ketika masih ada sisa bisa dikembalikan kepada debiturnya, seperti itu. Oke. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Itu tadi konsekuensinya ketika Anda gagal bayar KPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.